Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Berawal dari rasa cintanya terhadap alam dan inisiatif pencegahan kepunahan hewan langka, Dr. H. Rahmat Shah sejak tahun 1999 mendirikan sebuah museum dinamai Rahmat International Wildlife Museum and Gallery. Tepatnya pada tanggal 14 Mei 1999, Profesor Dr. Jumono Sudarsono yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meresmikan museum tersebut yang berletak di Jalan Es Parman nomor 309, Petisa Hulu, Kecamatan Medan Baru, Medan, Sumatera Utara. Museum ini dikenal sebagai satu-satunya tempat di Asia yang memiliki koleksi lebih dari 5.000 spesimen taksidermi atau satwa liar yang diawetkan. Di dalam museum ini kurang lebih terdapat 2.500 spesies dan lebih dari 5.000 spesimen. Spesimen yang sudah mati di Taman Nasional dibeli oleh Rahmat dan diawetkan olehnya. Dan ada juga yang dibeli dari perorangan yang merupakan teman-temannya, serta sumbangan dari orang-orang yang secara sukarela memberikan kepada Rahmat. Uniknya, sebagai pemburu profesional serta satu-satunya putra Indonesia yang namanya masuk buku Great Hunter dan orang Indonesia pertama memperoleh African Big Five Grand Slam Awards itu tidak tanggung-tanggung dalam berburu. Dia pernah pergi ke salah satu pegunungan yang ada di Kanada hanya untuk menembak kambing gunung jantan. Di dalam museum ini berbagai macam jenis binatang yang diawetkan, mulai dari spesies terkecil seperti semut, nyamuk, hingga spesies besar seperti gajah, singa, bahkan sampai buaya yang sudah diawetkan juga ada di dalam museum ini. Berdirinya museum ini menggunakan biaya yang digunakan Rahmat merupakan dana yang dihasilkan dari miliknya sendiri, tanpa bantuan dana dari pemerintah. Namun, pemerintah sangat membantu dirinya melalui surat izin jika ada spesies yang dikirim dari luar negeri. Untuk berkunjung masuk ke dalam museum ini, pengunjung dikenakan biaya yang tidak begitu menguras kantong. Untuk orang berusia dewasa dikenakan biaya Rp50.000 dan untuk usia anak-anak dikenakan biaya setengah dari orang dewasa. Sedangkan untuk kunjungan kelompok, biaya disesuaikan dengan perundingan. Tentu, biaya yang relatif dikatakan murah ini sebanding dengan ilmu yang didapatkan tentang berbagai macam spesies yang ada. Tak hanya sebagai museum, tempat ini juga sebagai lembaga konservasi, serta sebagai pendidikan konservasi. Tempat ini juga menyediakan berbagai sarana lainnya, seperti Kids Corner, di mana tempat anak-anak akan dikenalkan dengan berbagai macam jenis spesies binatang, serta dilengkapi oleh ruangan perpustakaan dan juga kafe. Selain sarana edukasi bagi masyarakat luas, idenya mendirikan museum ini bukan semata-mata untuk meraup keuntungan dalam berbisnis, namun juga untuk membangunkan semangat anak-anak muda untuk mengetahui dan peduli terhadap keseimbangan alam, yang di dalamnya bukan hanya ada manusia, tetapi ada pula hewan yang turut serta sebagai pelaku hidup. Kita tercinta ini, hingga saat ini pun, pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Indonesia saja, bahkan wisatawan dari luar negeri pun senantiasa berkunjung ke museum tersebut.